Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kita kembali saja langsung ya ke materi basic programming. Materi yang saya akan bawakan pada video ini adalah materi switch case. Apa itu switch case? Secara sederhana switch case itu adalah temannya if ya, atau sesuatu yang sama dengan if. Sama-sama mengambil keputusan dalam menentukan statement atau lanjutan perintah. Apa bedanya if dan switch case? Mana yang lebih baik? Bicara mana yang lebih baik antara switch case sama if itu susah ya sebenarnya menentukan. Tapi kan mereka berdua ini adalah suatu kontrol ya, atau suatu sintak perintah yang sebenarnya sama fungsinya. Hanya saja mereka punya karakteristik yang khas, dan sebagai programmer kita harus sama-sama tahu kapan kita harus menggunakan switch case dan kapan kita harus menggunakan if. Bila Anda menggunakan if statement, maka itu digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut benar. Jadi apa maksudnya? Jadi di dalam if ini dia punya statement yang harus dicek berdasarkan kondisinya. Ya, jadi ada pengecekan. Ya, ada operator untuk pengecekannya. Berbeda dengan switch case, pengecekannya harus ditentukan oleh ekspresi yang diminta ya. Jadi tidak ada operator relasi di sana, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan dan tidak sama dengan, itu nggak ada di sini. Jadi pengecekannya langsung kepada switch-nya. Jadi ekspresi di sini nanti kita akan isi variabel. Nah, tidak ada range seperti if, itu kan lebih besar sama dengan 10. Jadi setiap yang di atas 10 nanti kena semua dengan statement yang dipakai di angka 10 itu. Dan di switch case itu tidak. Ini lebih cocok ketika Anda nilainya itu lebih sedikit ya, atau nilainya sudah pasti. Misalkan ketika mengecek jenis kelamin, kan ada dua kondisi tuh, perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki perintahnya apa, kalau perempuan perintahnya apa, cuma dua. Tapi kalau if itu kan banyak tuh ya. Apalagi untuk berurusan dengan angka, if lebih diandalkan daripada switch case. Sambil melengkapi teman-teman ya antara tadi switch case dan if, di sini ada ketetapan nilainya. Jadi switch case itu pasti menggunakan kesetaraan ya, atau equal sama dengan. Tetapi kalau if itu sudah pasti pakai operator relasi atau perbandingan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kemudian kita langsung ke sintak teman-teman ya, bagaimana nanti kita melakukan notasi ke bahasa pemrograman di C# ini. Kita akan pakai Visual Studio Code dengan ekstensi-ekstensi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Switch case sintaknya seperti ini saja, ada switch, kemudian ada expressions. Nah, expression ini biasanya bukan pengecekan seperti di if ya, lebih besar sama dengan 10, enggak seperti itu. Ini langsung nilainya berapa. Kemudian ada kurung kerawal, kemudian ada case. Case ini sintak harus. Kemudian X di sini nilai dari yang kita punya. Misalkan tadi pria atau wanita, dalam pengecekannya maka misalkan case X ini saya ganti pria, kemudian kode bloknya apa. Artinya ketika memilih pria, apa yang mau dilakukan. Break ini untuk menutup supaya nanti yang di bawahnya ini tidak akan dilanjutkan. Misalkan Y saya ganti dengan wanita, kemudian di dalam case wanita ini kode bloknya apa atau perintahnya apa ketika nanti memilih wanita. Kemudian default ini artinya kalau tidak memilih itu apa. Nah, ini tidak hanya dua saja ya, mau berapapun boleh. Dan biasakan ada defaultnya di akhir-akhir switch case-nya, supaya nanti ketika tidak ada pilihan dia tidak terbaca sebagai error, tetapi terbaca sebagai sesuatu nol yang default. Baik, kita langsung saja ke prakteknya teman-teman ya. Jadi kita buka terminal, kemudian
Mudah-mudahan masih ingat. cd d. Kemudian .NET new console min n, misalkan belajar switch. Jika sudah di enter, ya pastikan nanti di D ini sudah ada project kalian. Kemudian kita ambil saja project kita dengan open folder. Ini harus diarahkan open folder, kemudian kita arahkan ke folder yang baru kita buat tadi. Selanjutnya kita tinggal buat satu file .cs. Tekan saja di sana while mungkin .cs seperti ini. Nah, kemudian di program .cs-nya jangan lupa kita hapus dan kemudian kita save. Di while cs kita tambahkan kerangka utama dari program basicnya C#. Tekan saja hello world. Nah, seperti ini. Jangan lupa tanda pagarnya, kemudian diklik, maka akan sudah jadi kerangka utama yang full ya. Oke, selanjutnya kita akan panggil itu tadi sintak switch case-nya. Teman-teman bisa ketikkan sy, kemudian pilih create a switch statement. Klik aja di sini. Nah, nanti bakal keluar secara utuh sintak switch-nya. Kemudian dalam kurung ini ada value 1. Ini nanti kita akan edit. Yang kita akan coba contoh misalkan untuk sebuah pengecekan kondisi misalkan hari ya teman-teman. Nah, saya akan bikin value misalkan int hari seperti ini. Sama dengan 7. Kemudian switch value-nya kita harus mengarah ke variabel yang ada, misalkan hari seperti ini. Nah, di case value-nya ini kalian teman-teman harus sesuaikan. Misalkan saya pilih case 1 teman-teman ya. Ini isinya apa? Nah, isinya apa? Saya akan bikin sebuah variabel di sini ya. String sebut hari ya, sama dengan 0. Saya kosongkan dulu saja seperti ini, atau kalau enggak biar enggak cacing-cacing seperti ini saja. Case pertama misalkan 1 ini saya kasih dia sebut hari sama dengan Senin. Ini teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa di copy ya, atau ininya di copy teman-teman ya. Saya sudah menyelesaikan 1 sampai 7 teman-teman, tapi ini saya skip, saya langkahi supaya nanti kelihatan semua di layar. Kalau sampai nulis 5-6-nya nanti tidak kelihatan di layar. Pada segmen case ini teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 7. Ini yang berhubungan dengan nilai nanti yang akan dicari di sini. Karena berhubung switch di sini dia mengarah ke variabel hari ini isinya 7, maka nanti outputnya adalah ini, sebut hari, teman ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita ketikkan console take readline. Jangan lupa dipanggil sebut hari. Karena percuma, karena di sini kan dari 1 sampai 7 atau di dalamnya switch case ini, di sini hanya mengeset harinya saja atau mengeset statementnya saja. Outputnya kita nggak tulis. Nah, sebenarnya bisa saja outputnya kita tulis di sini teman-teman ya. Console titik readline, tetapi buang-buang teks karena lebih baik kita bikin hemat, dia tulisnya di. Mari kita tes teman-teman ya.
Saya rang, saya debak. Nah, ini dia. Hari Minggu ya. Belajar Sweetcase by Samsu, kemudian harinya hari Minggu. Karena apa? Karena nilainya 7 dan case 7 isinya apa? Sebut hari dengan minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.